Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu kelima, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori nirmana pada minggu kelima ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 untuk kelas MM1A dan 30 September 2020 untuk MM1B. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai judulnya, itu adalah color composition. Yang pertama, yaitu susunan warna. Pada susunan warna sendiri, ada 5 teori subjudulnya. Yang pertama itu adalah pengantar warna. Yang kedua itu warna menurut kejadiannya. Yang ketiga, hakikat warna di luar konsep spectrum colors. Yang keempat itu teori warna terkait pertimbangan konfigurasi, komposisi dalam berbagai dimensi. Dan yang terakhir, kelima, adalah teori warna dengan segala permasalahannya, terutama terkait dengan proses pembaurannya. Oke, kita mulai yang pertama saja dari pengantar warna. Tanpa adanya warna dan bayangan, maka warna tidak akan hadir pada objek bentuk. Ya, jadi warna itu sangat terkait dengan konsep dari cahaya dan bayangan. Kemudian kalau misalnya saja ya suatu benda itu tidak disinari oleh cahaya, otomatis mata manusia tidak akan bisa melihat warna apa pada benda tersebut. Begitu juga dengan bayangan. Jadi bayangan ini bersifat mampu membuat objek tersebut menjadi 3 dimensi gitu ya. Oke, kita lanjut. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh para desainer untuk memilih warna pada karya desain ya. Karena setiap konsep produk memiliki banyak pendapat dan emosi terhadap warna. Jadi misalnya saja karya-karya fotografi gitu ya, itu kan sangat terkait dengan warna. Jadi ketika pemilihan warna yang kalian lakukan saat menjepret sebuah karya fotografi, itu akan memberikan persepsi terhadap pendapat dan emosi konsumen terhadap warna yang kalian pilih. Jadi untuk pemilihan warna sendiri itu benar-benar harus dipikirkan secara konsep dan gagasannya itu harus matang ya. Akan tetapi seringkali ada desainer yang tidak memiliki ide yang jelas tentang apa yang benar-benar didesainnya gitu. Jadi dia hanya mengacu pada makna dari warna tanpa merealisasikannya ke kebutuhan konsumen gitu. Jadi otomatis konsumen tidak akan bisa untuk menerima konsep yang dia berikan gitu. Misalnya saja ya, masih ada beberapa gitu yang terjadi gitu meskipun dia profesional gitu ya. Oke. Memiliki dasar teoritis diperlukan untuk membangun konsep berpikir yang lebih efektif sebagai seorang desainer. Jadi perlu adanya pemahaman teoritis mengenai warna agar dapat disampaikan ke konsumennya. Oke, yang selanjutnya, dengan memilih warna yang dianggap tepat, maka ada muncul banyak sekali pertimbangan yang mungkin saja tidak diharapkan segera terrealisasi gitu ya. Jadi kalau pemilihan warna yang terlalu banyak itu khawatirnya persepsi konsumen itu tidak bisa untuk cepat diserapnya gitu ya untuk suatu konsep ini. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam memilih warna. Hal ini kemungkinan bisa menjebak konsep atau gagasan berpikir seorang desainer gitu. Untuk mengimbanginya, maka harus fokus untuk menciptakan desain yang menarik bagi konsumen berdasarkan tren ya. Jadi untuk warna sendiri itu ada tren-trennya gitu ya. Oke, itu biasanya disampaikan oleh para desainer-desainer yang fokus di bidang
fashion gitu ya. Itu lebih mematok tren-tren dari warna tersebut, sambil membuat pilihan yang masuk akal dan efektif untuk mendukung warna pada desain tersebut gitu. Jadi ikuti saja tren dulu untuk jika terjadi permasalahan, sambil memikirkan desain apa ya yang kira-kira yang pas untuk karya ini gitu, sambil memikirkan seperti itu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa memilih warna itu dapat sekaligus memiliki makna dan menciptakan minat sebagai tempat terbaik untuk memulai desain gitu ya. Sebelum memulai desain itu biasanya karya-karya tersebut itu dipilih dulu warna yang akan diterapkannya itu seperti apa, takaran warnanya itu seperti apa sebelum memunculkan sebuah karya ya. Oke, selanjutnya materinya itu warna dapat menjadi senjata visualisasi yang sangat kuat pada bentuk artistik dan mampu menambah kreativitas pada tampilan desain gitu ya. Jadi warna itu sangat menjadi dominan untuk sebuah karya dan bisa menjadi senjata visual yang baik untuk sebuah karya gitu ya. Jika desainnya dihasilkan dengan tepat, tentunya seperti itu. Oke, untuk warna pada desain, penerapannya dapat memandu konsumen terhadap informasi apa-apa saja yang penting dan dapat menambah penekanan yang tidak berlebihan gitu ya. Jadi ada warna-warna sekunder misalnya dapat membangun suasana tertentu, memiliki dampak emosional yang membawa ide-ide merek kepada konsumen gitu ya. Jadi ada beberapa warna yang mampu untuk memberikan dampak emosional yang baik itu positif, tapi semua itu pasti mengharapkan suatu positif daripada negatif ya kepada konsumen gitu. Selanjutnya jadi untuk warna sendiri atau corak warna sendiri hue itu mata manusia itu sehat dapat melihat hue dalam jarak 2,3 meter gitu ya. Ketika 2,3 meter itu dapat membedakan misalnya warna merahnya itu merah yang seperti apa gitu ya. Ya, itu untuk penjelasan yang seperti itu 2,3 meter. Itu mata manusia bisa melihatnya secara rinci. Ini adalah perbandingan dari warna hue ya, dimensi-dimensi warnanya. Misalnya saja kartun pada anak-anak yang menggunakan warna untuk karakter tokohnya. Ini untuk animasi ya. Jadi untuk animasi sendiri itu memilih warna yang selalu konsisten. Jadi memilih warna yang konsisten gitu ya. Misalnya kartun untuk anak-anak yang menggunakan warna untuk karakter tokohnya. Baik itu pakaian ataupun aksesoris dari tokoh kartunnya gitu. Misalnya salah satu contohnya saja ya, animasi ya. Karya animasi misalnya Upin Ipin gitu ya. Jadi Upin Ipin itu mereka itu dipilihkan pakaian yang warnanya itu saja agar anak-anak itu dapat mengenal ini tokoh utamanya, misalnya saja ini tokoh dengan nama ini misalnya gitu. Jadi penggunaan pakaian dan mungkin ada aksesorisnya itu benar-benar harus konsisten gitu ya, tidak boleh diubah-ubah untuk awalnya gitu ya. Jadi setelah anak-anak tersebut ingat, mengenal, baru bisa diganti dengan pakaian yang lain sesuai dengan tujuan ataupun cerita dari episode ataupun cerita dari animasi tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada karya dari Envoy Passport itu menggunakan gaya kartunis dengan bermain melalui visualisasi untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi dia membuat desain yang lebih ke gaya anak-anak tapi mampu memberikan keuntungan tersendiri untuk perusahaan tersebut gitu ya. Dapat terlihat bahwa warna yang digunakan sangat datar dan memiliki nilai sesuatu yang canggih gitu ya. Memang kelihatan datar gitu karena menggunakan warna yang cukup mirip gitu, tapi menunjukkan nilai-nilai yang canggih gitu. Tetapi dapat tersampaikan kesan atau ide yang
akan menjadi sulit untuk menggambarkan tanpa meniru karya untuk anak-anak gitu ya. Jadi diprioritaskan ini konsepnya kekanak-kanakan, tapi idenya itu dapat memberikan keuntungan. Ini salah satu contohnya ya. Jadi bisa dilihat dari bentuknya saja itu cukup sederhana, tapi menunjukkan bahwasannya dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut ya kepada konsumen gitu. Oke, selanjutnya yang bagian kedua itu adalah warna menurut kejadiannya. Warna mampu memvisualkan komponen untuk menghasilkan desain yang berbeda dari desain yang lain gitu ya. Warna memiliki berbagai jenis. Salah satu perbedaan warna menurut kejadiannya itu seperti ini gitu ya. Oke, kita membahasnya. Ini saya cantumkan warna-warna RGB dan juga CMY gitu ya. Saya ambil dari internet juga. Yang pertama, warna aditif. Aditif itu yang sebelah kiri ya. Jadi warna aditif merupakan warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Ya, warnanya terdiri dari warna red, green, dan blue. Dalam komputer lebih dikenal dengan model warna RGB. Oke, yang selanjutnya, warna subtraktif merupakan warna yang berasal dari bahan yang disebut pigmen. Ini buatan ya. Warnanya terdiri dari warna cyan, magenta, sama yellow. Dalam komputer sendiri itu lebih dikenal dengan mode CMY. Oke, selanjutnya yang ketiga, hakikat warna di luar konsep spectrum color. Sebenarnya, warna itu hanya persepsi visual dalam otak manusia, gitu ya. Dia itu adalah persepsi dari pemikiran manusia. Terkadang setiap manusia itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu warna. Itu yang bisa menjadi buktinya gitu ya. Secara empiris, manusia menjelaskan warna ke satu sama lain dengan memberikan contoh. Misalnya ya, ini warna biru selalu disamakan dengan warna langit cerah di pagi hari. Ada juga biru sebagai warna lautan. Atau pada warna biru, kelopak bunga agapanthus, atau bahkan pada simbol Partai Demokrat misalnya ya. Misalnya warnanya biru seperti biru langit gitu ya, atau biru laut gitu. Orang selalu menyimbolkan seperti itu gitu, takaran warna biru. Tuh, secara universalnya ya. Secara ilmiah, munculnya warna biru itu harus dianalisis bagaimana manusia itu bisa melihat warna tersebut itu secara teoritis dari optik gitu ya. Ini adalah contoh visual yang saya ambil dari internet secara optik gitu ya. Dari bola mata itu menunjukkan warna yang dipilih itu warna apa saja. Itu sudah terekam dalam pikiran manusia gitu ya. Oke, selanjutnya ketika cahaya masuk dan difokuskan oleh mata, maka sel rod dan kon akan bekerja untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Untuk selanjutnya diterjemahkan sebagai warna. Perpaduan antara tiga warna utama, red, green, blue, sesuai dengan arah cahaya gitu ya, sudah bisa mencakup semua aspek warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sifat cahaya yang membuat manusia untuk dapat melihat spectrum color yaitu, jadi untuk warna RGB itu adalah warna pokoknya dari warna utamanya dari warna cahaya gitu ya secara teoritis. Yang pertama, cahaya yang merambat itu melalui partikel sekaligus gelombang yang merambat dengan kecepatan yang konstan, yaitu sekitar 3000 juta meter per detik gitu ya. Ini untuk teorinya. Cahaya adalah penghantar informasi yang paling cepat gitu ya, daripada suara gitu. Saya rasa ini sudah dipelajarin di sekolah dulu di mata pelajaran fisika gitu ya, untuk teori cahaya ini. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan berdasarkan bentuk dari permukaan benda yang tertentu dengan cahaya. Terdapat dua interaksi yang berbeda, itu misalnya yang cahaya yang dipantulkan itu sesuai dengan permukaan dari pantulan tersebut gitu.
Ini ada gambarnya. Jadi pantulan yang teratur itu pada media yang datar, tapi kalau media yang bergelombang itu pantulannya baur gitu ya. Seperti kalian melihat ke cermin gitu ya diri kalian, ataupun melihat ke air gitu. Itu pasti bakalan berbeda ditangkap oleh otak atau pikiran gitu. Oke. Ketika cahaya bertemu dengan permukaan benda yang rata, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur gitu, seperti contohnya cermin tadi. Berbeda halnya dengan yang seperti di air gitu ya. Ketika cahaya bertemu dengan permukaan benda yang bergelombang, maka cahaya akan dipantulkan secara baur gitu ya. Makanya tidak kelihatan, tidak fokus yang ditangkap oleh mata gitu. Kalau misalnya melihat di air gitu. Dan selanjutnya, cahaya dapat dibias. Ketika cahaya merambat melalui dua benda yang memiliki kepadatan berbeda, maka akan terjadi peristiwa pembiasan atau membelokkan cahaya gitu ya. Apabila cahaya merambat hanya pada satu medium yang sama, maka cahaya akan merambat membentuk garis lurus. Namun ketika ia melalui dua medium dengan kerapatan yang berbeda, maka cahaya akan dibelokkan. Mata manusia menerima informasi berupa cahaya tampak. Jadi tampak, apakah dia tampak depan, tampak belakang gitu, atau tampak dari mana gitu. Artinya setengah bagian atas pensil tersebut, ini akan saya cantumkan gambar di samping ya, dapat dilihat dari cahaya yang merambat melalui udara. Sedangkan setengah bagian bawah pensil itu dapat dilihat dari cahaya yang merambat melalui air gitu ya. Ini contohnya ya. Misalnya saja sebuah pensil itu dimasukkan ke gelas dengan isi air gitu, itu akan kelihatan seperti patah gitu, padahal itu adalah efek dari cahaya karena wadahnya tersebut itu silindris gitu ya. Oke, selanjutnya, apabila cahaya polikromatik berwarna putih datang dan masuk ke dalam prisma kaca bening, maka cahaya tersebut membawa lebih dari satu gelombang cahaya. Untuk cahaya bening, maka cahaya tersebut mengangkat semua spektrum warna. Ketika cahaya ditembakkan ke dalam prisma, maka cahaya bisa terurai sesuai dengan panjang gelombang masing-masing dari warna. Ini misalnya contoh visualisasi ketika cahaya dipantulkan ke suatu prisma gitu ya. Ini cahayanya bening, kemudian ketika dipantul ke prisma itu memunculkan warna-warna sesuai dengan gelombang arah cahayanya gitu ya. Ya, selanjutnya yang keempat, teori warna terkait pertimbangan konfigurasi komposisi dalam berbagai dimensi. Ini ada suatu pertanyaan yang saya sampaikan ya. Apa perbedaan antara warna merah dengan warna biru ataupun dengan warna yang lainnya? Ini secara teoritisnya coba kalau ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Jadi hal yang membedakan warna-warna yang ada itu adalah panjang gelombang dan frekuensi gelombang cahaya yang merambat. Nilainya dapat diketahui berdasarkan ini secara teoritisnya ya. Jadi warna tersebut itu berasal dari gelombang ataupun frekuensi cahaya yang merambat gitu ya. Oke, nilai-nilainya dapat diketahui. Ini misalnya saya ambil contoh dari gambar yang ada di internet, itu secara teoritisnya seperti itu untuk perbandingan frekuensi atau gelombangnya ya. Saya ambil dari internet. Walaupun berbeda panjang gelombang dan frekuensi, akan tetapi semua warna memiliki panjang antara 400 sampai 700 mm. Semua warna itu membawa lebih dari satu panjang gelombang gitu ya. Maka semua warna merupakan campuran lebih dari satu spektrum color gitu. Ini seperti contoh yang prisma tadi gitu. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah teori warna dalam segala permasalahannya, terutama terkait dengan proses pembaurannya. Jadi ada representasi titik of colors, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warm colors atau warna hangat itu cenderung lebih menarik perhatian, energik, dan benar-benar memiliki kekuatan yang cukup mampu untuk mempengaruhi manusia yang melihat gitu ya. Warna-warna ini dapat menarik perhatian karena sangat cepat dan dianggap sangat efektif untuk
menjadi warna hangat gitu ya. Ini salah satu desain yang saya ambil dari internet untuk penerapan warna-warna yang hangat gitu. Jadi ketika warna hangat muncul seperti warna merah, jingga gitu ya. Jadi kalau itu dibuat tipenya warna hitam itu akan tidak efektif untuk bisa mudah dibaca gitu. Jadi tipenya itu berwarna putih. Karya desain dapat menggunakan warna hangat, tetapi ada pula contoh karya yang gagal dalam membangun kepercayaan, keselamatan, dan kepercayaan terhadap diri konsumen. Visualisasi warna hangat menghasilkan peledakan dengan banyak warna-warna hangat. Terkait warna hangat yang sama sebagai latar belakang akan menghilangkan visual objek utamanya gitu. Jadi kalau misalnya warnanya menggunakan warna hangat pada backgroundnya, kemudian tulisan tipenya itu juga menggunakan warna hangat, itu otomatis akan tenggelam gitu ya. Jadi gunakan warna tipe itu yang dapat bisa dibaca meskipun backgroundnya itu memiliki karakter yang kuat gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah cool colors atau warna dingin. Itu cenderung lebih nyaman dan stabil. Warna dingin lebih mudah memudar ke backgroundnya gitu. Jadi banyak sekali orang menggunakan warna-warna dingin untuk backgroundnya. Warna-warna dingin lebih pasif di alam gitu. Ini contohnya ya, yang saya ambil dari internet menggunakan warna dingin. Karya desain dapat menggunakan warna dingin dan sangat populer di kalangan situs saat ini gitu. Contohnya saja Facebook dan Twitter yang menemukan sejumlah proyek-proyek terkenal dengan memilih warna intensif untuk komposisi warna pada desainnya. Hal ini dikarenakan proyek web selalu harus mencirikan identitas produknya, disebabkan tidak adanya produk yang dapat diamati langsung dan tidak memiliki lokasi yang pasif gitu ya. Jadi untuk yang perusahaan-perusahaan yang di bidang e-commerce gitu ya, jadi yang tidak memiliki keuntungan bisa dilihat konsumen secara langsung produknya ataupun memiliki tempat yang bisa dilihat langsung oleh konsumen, itu seperti yang e-commerce ini ya, di mana koneksi pribadi dan kepercayaan dapat dibuat lebih mudah gitu. Jadi untuk warna akan memunculkan kepercayaan kepada konsumen gitu ya, memberikan koneksi pribadi, jadi untuk mempercayakan produknya itu gitu dari warna kepada konsumen, kepercayaan gitu ya. Situs web yang melayani konsumen di dunia maya ini perlu untuk tampil stabil, dapat dipercaya, santai, tenang, dan bahkan dapat menghibur konsumen gitu. Jangan malah memberikan masalah ketika melihatnya gitu, tapi lebih dapat memberikan hiburan tersendiri atau ketenangan ketika memilih-milih produknya gitu ya. Selanjutnya, itu yang ketiga itu adalah natural colors atau warna netral. Itu biasanya warna-warna tersebut itu seperti hitam, putih, abu-abu, dan coklat gitu ya. Jadi warna netral dapat mendukung warna lainnya tentunya jika diterapkan dengan benar. Saya sarankan lagi ya. Jadi untuk warna yang netral ini, jangan sampai warna netral ini memiliki takaran komposisi yang lebih banyak daripada warna yang dipilih gitu. Jadi warna netral ini hanya menetralkan warna, misalnya ada dua warna yang saling bertentangan gitu. Jadi ditampilkan warna netral untuk menetralkan kedua warna tersebut gitu. Warna netral juga dapat mengikat semuanya bersama-sama gitu ya. Warna netral dapat memberikan jeda dari intensitas warna yang lebih terang, lebih intens, dan yang menarik pada konsumen menjadi lebih mudah gitu ya untuk warna netral ini. Salah satu contoh dari warna-warna netral gitu yang diterapkan. Pengikat warna netral pada background atau latar belakang akan membawa warna yang lebih kaku ke dalam percampuran yang serasi. Pada warna desain yang original, maka akan dimainkan bagian penting dalam menciptakan keseimbangan yang terampil dalam suatu desain. Warna netral itu dapat menjadi senjata rahasia untuk membuat desain menjadi fokus. Artinya, ketika menyusun komposisi warna pada desain, maka visualisasinya akan baik, kemudian dapat mengarahkan bagian mana saja yang mau difokuskan dan yang mana saja yang membuat mata dapat tertuju kepadanya gitu ya. Oke,
Selanjutnya yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Tugas wajibnya ini itu adalah menggambar kumpulan unsur atau elemen desain dengan macam-macam warna berdasarkan jenis catnya, ya. Kemudian harus didokumentasikan untuk tugas wajib ini. Kemudian yang tugas rutinnya itu mendesain visualisasi, pengenalan warna, monokromatik, harmoni, kontras dengan teknik-teknik transparan cat air. Ini menggunakan cat air gitu ya. Untuk warna monokromatik itu adalah satu warna mempertimbangkan apakah gelap terangnya. Kemudian untuk harmoni itu adalah warna-warna yang dekat, yang saling misalnya saling mendukung antara satu dan lain. Sedangkan warna kontras itu adalah warna tentang. Jadi misalnya kalau harmoni itu temenan, kontras itu adalah pertentangan. Ini adalah salah satu contoh untuk tugas wajibnya. Ini menggunakan warna-warna cat poster ini ya. Jadi kelihatan banget ketebalan dari cat poster ini. Jadi pemilihan warna-warna itu dipilih dengan karakter yang objek yang cukup mirip gitu dengan aslinya gitu ya. Oke, selanjutnya ini seperti ini. Jadi ini menggunakan cat air gitu ya. Atau mungkin ini cat poster sebenarnya, tapi cat poster yang dibuat agak cair gitu, jadi kelihatan tidak terlalu blok, ya. Ini kalian bisa menerapkan cat poster ataupun cat air di sini. Karena kalau misalnya menggunakan pensil warna, itu tidak akan memberikan efek yang cukup balance atau seimbang antara satu objek dengan media yang jadi satu gitu. Jadi untuk yang kayak bintang-bintangnya itu gunakan aja teknik cipratan gitu. Jadi kuasnya itu nanti setelah dicelupkan ke cat itu kayak dimainkan dengan misalnya saja sikat gigi gitu ya. Jadi itu banyak sekali tekniknya, bisa dilihat di internet. Oke, selanjutnya ini adalah karya yang salah gitu ya. Jadi untuk tugas wajib ini saya minta jangan hanya menggunakan pensil. Tidak akan kelihatan warnanya. Saya menampilkan karya yang salah agar tidak terjadi untuk yang semester yang sekarang gitu ya. Untuk warna itu. Jadi jangan menggunakan pensil tapi tetap menggunakan warna. Oke, jadi tugas wajib ini harus warna gitu ya. Oke, ini tugas yang rutin itu menggunakan warna harmoni, monokromatik, sama kontras. Jadi pada satu visualisasi ini itu ada 3 warna tersebut. Ini salah satu contoh untuk tugas rutinnya ya. Jadi ada penjelasan warna monokromatik, harmoni, dan kontras. Untuk warna monokromatiknya itu misalnya di gelembungnya. Kemudian untuk warna harmoni itu misalnya warna-warna yang ada pada objek utamanya itu gambar wanita ini. Kemudian warna kontras itu ada di sekitarnya, itu ada bunga-bunganya itu menggunakan cat air gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga menerapkan warna monokromatik, kontras, dan warna-warna harmoni gitu ya. Ini juga salah satu contohnya seperti ini, bisa diterapkan untuk ketiga karakter dari warna-warna tersebut. Oke, mungkin untuk materi kelima ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya minggu depan, di minggu ke-6 ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.